Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12, di mana pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang gelombang datar jatuh normal lintas 3 medium. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Indriani dengan NIM 11011184412. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhairi dengan NIM 11011184356. Nama saya Feby Nur Fajar dengan NIM 11011184341. Nama saya Pelapedin Sinzagi dengan NIM 11011184431. Oke, kita langsung saja di pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Zuhairi. Ya, gelombang datar jatuh normal lintas 3 medium, lossless, lossy, lossless. Nah, di sini itu ada 3 region 1, region 2, dan region 3. Lalu di bawahnya itu ada O1, O2, O3 yang dimana ini tempat untuk memantulkan gelombang. Lalu ini di region 1 ada gelombang datang yang diteruskan dari region 1 ke region 2 sampai region 3. Itu gelombang yang datang tidak berubah. Namun ketika dipantulkan, gelombang datang akan berubah, tapi yang berubah itu hanya gelombang medan magnet saja, sedangkan yang medan listriknya itu tidak berubah. Nah, dalam gelombang datar jatuh normal lintas medium lebih dari 2, ada parameter baru yang disebut impedansi medan total atau Z besar dari Z. Impedansi medan total merupakan perbandingan antara medan listrik total dan medan magnet total di lokasi Z dalam salah satu daerah dielektrik, sehingga Z besar dari Z sama dengan E besar dari Z dibagi H besar dari Z. Dengan mensubstitusi persamaan total dari medan listrik E dan medan magnet H, diperoleh persamaan seperti ini. Diperoleh persamaan seperti ini. Lanjut. Lalu selanjutnya itu medan listrik yang dipantulkan dibagi medan listrik yang diteruskan dikali E pangkat 2 gamma Z merupakan rasio antara gelombang pantul dengan gelombang datang. Dan rasio tersebut dinamakan koefisien pantul. Oleh karenanya, koefisien pantul sama dengan E yang dipantulkan dibagi E yang diteruskan dikali E pangkat 2 gamma Z, di mana ini merupakan koefisien pantul. Kemudian apabila nilai di atas dikembalikan ke persamaan awal, maka diperoleh persamaan baru seperti ini. Sehingga Z besar dari Z kecil sama dengan eta 1 tambah koefisien pantul dibagi 1 dikurang koefisien pantul, dan koefisien pantul sama dengan Z besar dari Z kecil min eta dibagi Z besar dari Z kecil plus eta. Lalu ada catatan penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu nilai Z besar dari Z kecil kontinu pada bidang yang memisahkan dua media yang berbeda. Artinya, jika kita memiliki bidang pada Z sama dengan A yang memisahkan dua media yang berbeda, di mana E1 dan H1 itu berada di region 1, E2 dan H2 berada di region 2, maka syarat batas mediumnya adalah E1 dari A yang dipantulkan sama dengan E2 dari A yang diteruskan. Lalu H1 dari A yang dipantulkan sama dengan H2 dari A yang diteruskan. Nah, mengingat seperti ini, dan ini, dengan demikian kita dapat rumus ini. Z besar 1 dari A yang dipantulkan sama dengan Z besar 2 dari A yang diteruskan.
Lalu catatan yang terpenting kedua, untuk menentukan nilai koefisien pantul pada titik Z aksen dari nilai koefisien pantul pada titik Z, di mana nilai Z dan Z aksen berada dalam region tertentu. Maka digunakan persamaan ini. Lalu untuk prosedur penyelesaian persoalan gelombang jatuh normal lintas medium, itu ada 3 step. Step pertama adalah kita memulai dari region terakhir, karena region 3 tidak memiliki bidang lagi setelahnya, di mana didapat rumus persamaan seperti ini, dan impedansi medan total diganti dengan O3 dan dimasukkan untuk nilai eta menjadi 3, 1 ditambah koefisien pantul O3 dibagi 1 dikurang koefisien pantul O3. Dengan titik O merupakan titik Z sama dengan 0. Karena di region 3 tidak memiliki gelombang pantul, maka koefisien pantul O3 sama dengan 0, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Setelah itu, kemudian kita masuk ke region 2, di mana region 2 dan 3 berlaku kekontinuan untuk nilai impedansi medan total. Sehingga ZO3 sama dengan ZO2. Selanjutnya untuk menghitung nilai Z min D2 atau impedansi medan total pada titik Z sama dengan min 2, di mana D2 adalah ketebalan bidang atau dalam meter, didapatkan rumus persamaan sebagai berikut, dan dimasukkan nilai Z dengan min D2 dan nilai eta diganti dengan 2, lalu dioperasikan 1 ditambah koefisien pantul min D2 dibagi 1 dikurang koefisien pantul min D2, di mana nilai koefisien pantul min D2 diperoleh dari ini. Gitu. Oke, setelah itu lanjut untuk koefisien pantul O2 dapat dicari dengan memasukkan nilai impedansi medan total O2 dan mengganti impedansi medan total yang di dalam sini menjadi O2 juga, dan mengganti eta dengan nilai 2. Lalu setelah nilai koefisien pantul O2 didapat, baru kemudian dimasukkan ke persamaan sebelumnya sampai diperoleh nilai Z min D2. Di region 1 dengan persamaan sebagai berikut, ZO1 sama dengan Z min D2. Dan persamaan untuk koefisien pantul O1 sama dengan ZO1 min eta 1 dibagi ZO1 plus eta 1. Di region 1 persamaan amplitudo yang pertama, medan listrik dipantulkan di median 1 sama dengan koefisien O1. Medan listrik diteruskan di median 1. Yang kedua, medan magnet dipantulkan di median 1 sama dengan medan listrik dipantulkan di median 1 dibagi eta 1 dan mendapatkan persamaan gelombang total seperti ini. Kemudian di region 2 kita gunakan syarat batas median antara region 1 dan 2 untuk menentukan persamaan amplitudo gelombang terus, yang mana
medan listrik total median 1 Z sama dengan O1 sama dengan median listrik total di median 2 Z sama dengan min D2. Kemudian seterusnya seperti ini, sehingga medan listrik diteruskan di median 2 sama dengan medan listrik diteruskan di median 1 plus koefisien O1 dibagi Y2 D2 1 plus koefisien min D2. Kemudian di region 3 bersamaan amplitudo gelombang terus. Medan listrik diteruskan di median 3 sama dengan medan listrik diteruskan di median 2 1 plus koefisien O2 dibagi 1 plus koefisien O3. Terima kasih. Oke, lalu ada pembahasan soal dari teman saya, yaitu Febi Nurfajar. Oke, di video ini kita akan membahas mengenai persoalan gelombang datar lintas 3 medium, yaitu lossless, lossy, dan lossless. Kita langsung saja ke soal. Disebutkan ada sebuah gelombang datar jatuh normal melintasi 3 medium seperti pada gambar. Jika frekuensi dari gelombang adalah 90 MHz dan amplitudo medan listriknya adalah 10 E pangkat J 0 volt per meter, tentukan yang pertama koefisien pantul di region 1 dan amplitudo gelombangnya. Jika kita lihat, yang membedakan antara medium lossless dan lossy adalah nilai konduktivitasnya. Di soal disebutkan bahwa nilai sigma atau konduktivitasnya sama dengan 20 Siemens per meter. Langsung kita jawab ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencari komponen alfa, beta, dan eta di tiap region. Jaga-jaga untuk memudahkan kita dalam mencari perhitungan ke selanjutnya. Nah, di region 1, karena dia lossless, maka alfa 1-nya sama dengan 0. Kemudian untuk nilai betanya, kita cari dengan formula omega dikali akar dari mu 0 dikali 9 epsilon 0. Kita tahu bahwa epsilon 1-nya itu 9 epsilon 0 dan mu 1-nya itu mu 0. Nah, diperoleh nilai beta 1-nya adalah 18 V radian per meter. Untuk mencari nilai impedansi intrinsiknya atau eta 1, kita cari dengan menggunakan rumus akar dari mu per epsilon. Nah, tadi mu-nya itu mu 0 dan epsilonnya itu 9 epsilon 0. Kita bisa cari bahwa akar dari mu 0 per epsilon 0 itu adalah 120 pi. Ya, 120 pi kita kalikan dengan 1 per akar 9. Akar 9 itu 3, jadi nilai eta 1-nya itu 120 pi dibagi 3 atau 40 pi ohm. Kemudian untuk di region 2, langkah perhitungan untuk mencari alfa, beta, dan etanya berbeda dengan sebelumnya, mengingat region 2 adalah medium lossy. Nah, untuk mencari alfa, kita gunakan formula ini. Kemudian kita masukkan nilai dari tiap-tiap komponennya, dan diperoleh nilai alfa sebesar 84,1 naper per meter. Untuk mencari beta tidak terlalu jauh berbeda ya. Kita peroleh nilai betanya adalah 84,45 radian per meter. Nah, bagaimana untuk mencari impedansi intrinsiknya? Karena ini di medium lossy, maka kita gunakan persamaan ini. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilainya ke persamaan tersebut dan diperoleh nilai impedansi intrinsik di region 2 sama dengan 5,96 E pangkat J 44,86. Region 3 sama dengan region 1 ya, yaitu lossless. Sehingga nilai alfa kita abaikan.
Nilai beta kita cari dengan menggunakan persamaan berikut. Hasilnya adalah 3,766 radian per meter. Untuk nilai impedansi intrinsiknya kita peroleh eta 3 sama dengan akar mu 0 per 4 epsilon 0 atau sama dengan akar mu 0 per epsilon 0 dikali 1 per akar 4. Kita tahu nilai akar mu 0 per epsilon 0 adalah 120 pi, sehingga hasilnya adalah 60. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari nilai impedansi medan total. Kita mulai dari region 3 ya, impedansi medan total di region 3 sama dengan Z untuk O3. O3 itu merupakan titik origin atau nilai Z sama dengan 0. Kemudian karena di region 3 tidak ada gelombang yang dipantulkan, maka koefisien pantulnya sama dengan 0. Sehingga nilai impedansi medan total untuk O3 di region 3 sama dengan nilai impedansi intrinsiknya atau sama dengan 60 pi ohm. Berhubung berlaku kekontinuan antar region, maka nilai impedansi total di region 2 saat Z sama dengan 0 sama dengan impedansi medan total di region 3 atau 60 pi ohm. Nah, untuk masuk ke region 1, kita perlu mencari dulu nilai Z. Untuk nilai Z sama dengan min D2, di mana D2 ini merupakan ketebalan bidang. Kita gunakan formula ini. Nah, di atas kita tahu bahwa nilai komponen koefisien pantul di Z sama dengan min D2, kita bisa gunakan persamaan ini. Untuk mencari nilai tersebut, kita perlu koefisien pantul saat Z sama dengan 0. Kita cari menggunakan formula berikut, dan kita peroleh nilai koefisien pantul saat Z sama dengan 0 adalah 0,956 E pangkat minus J 2,55. Setelah itu kita cari dulu nilai D2-nya. Di soal disebutkan D2 itu sama dengan lambda 2 per 25 atau sama dengan 0,00297 meter. Setelah itu, baru kita masukkan komponen yang telah dicari ke persamaan berikut. Sehingga nilai koefisien pantul di Z sama dengan min D2-nya kita dapatkan minus 0,578 E pangkat minus J 3,05. Nah, nilai sebelumnya kita masukkan ke persamaan berikut. Diperoleh hasilnya adalah 1,61 E pangkat J 50,14. Setelah tahu nilai Z min D2, kita bisa peroleh nilai Z untuk Z sama dengan O1, yaitu 1,61 E pangkat J 50,14. Setelah semua perhitungannya diperoleh, kita kembali ke pertanyaan awal. Yang pertama, berapa koefisien pantul di region 1? Nah, kita bisa jawab sebagai berikut. Menggunakan persamaan dasar untuk koefisien pantul, dan kemudian kita masukkan nilai impedansi intrinsik di medium 1 sama dengan 40 pi, kita dapatkan hasilnya 0,982 E pangkat J 178,87. Lalu yang kedua, kita cari nilai amplitudo gelombang pantulnya. Kita tinggal masukkan nilai koefisien pantul yang sudah kita cari sebelumnya ke persamaan berikut. Hasilnya adalah 9,82 E pangkat J 178,87 volt per meter. Begitu ya, demikian pembahasan soal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.